Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan review terakhir materi mengenai pemetaan penyuluh agama Islam se-Indonesia edisi lengkap. Kita akan bahas seluruhnya, yaitu materi yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini meliputi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kemudian yang kedua adalah bab toleransi. Ini ada 3 poin yang termasuk di dalamnya adalah mengakui adanya perbedaan, menghormati perbedaan, dan bekerja sama dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, materinya adalah anti kekerasan dan radikalisme. Kemudian yang keempat adalah menghormati dan menerima budaya kearifan lokal. Oke, langsung saja kita mulai kawan-kawan. Kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk berbuat setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Tanpa adanya komitmen kebangsaan dari warga negaranya yang konsisten, maka negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan seluruh rakyatnya. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai sebuah bangsa, sangat penting memegang teguh 5 komitmen kebangsaan yang telah menjadi modal dasar yang kuat dari para pendidik bangsa dalam membangun negara kita Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, 5 komitmen tersebut adalah yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah dan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum dan moralitas bangsa. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai lambang persatuan bangsa. Kemudian yang keempat, bendera merah putih sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai lambang kedaulatan bangsa kita Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pengertian komitmen kebangsaan. Kita harus mengetahui apa arti komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Suatu negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya tanpa konsisten kebangsaan warganya yang konsisten. Salah satu cara mewujudkan komitmen kebangsaan tersebut adalah dengan menumbuhkan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, menumbuhkan semangat kebangsaan ini sangatlah penting. Kemudian, apa sih manfaat komitmen kebangsaan ini? Ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama,
memiliki semangat persatuan, menumbuhkan rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme terhadap negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua, selalu bersemangat dalam berjuang. Kita bisa mengambil posisi dan peran apa yang dapat kita berikan kepada bangsa kita. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri pribadi kita. Kemudian yang keempat, memiliki rasa cinta pada tanah air kita. Kita bangga dengan negeri kita. Kemudian selanjutnya, perwujudan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Ini ada beberapa poin kita akan bahas segera, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama dengan menjaga keamanan wilayah negara kita dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran. Yang ketiga, mengelola kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, rajin belajar agar mampu menguasai ilmu pengetahuan. Ini poin yang pertama, bentuk atau perwujudan dari rasa cinta pada tanah air kita. Kemudian yang kedua adalah membina persatuan. Perbuatan yang menunjukkan usaha kita membina persatuan dan kesatuan, yaitu bagian A, menghormati sesama manusia. Poin B, tidak membeda-bedakan sesama manusia. C, menjalin persahabatan antar suku sesama bagian dari bangsa Indonesia. Poin D, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Poin E, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Poin F, mengerti dan merasakan kesedihan serta penderitaan orang lain atau suku lain atau dari daerah lain. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sifat rela berkorban. Ini perwujudan sikap rela berkorban, yaitu yang pertama, poin A adalah berkorban dengan tenaga. Poin B, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin C, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Poin D, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara kita. Kemudian selanjutnya adalah memperkaya pengetahuan budaya. Akan menumbuhkan sifat memperkaya pengetahuan tentang budaya. Ini contohnya berupa poin A, kesiapan sumber daya manusia kita, terutama dari segi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. B, kesanggupan sosial budaya untuk menciptakan suasana kompetitif dalam berbagai sektor. C, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam maupun luar negeri. Poin D, memajukan pertahanan negara. Kemudian yang kelima adalah sikap dan perilaku menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yaitu poin A, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya
menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Poin B, menciptakan kehangatan nasional, berarti setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, serta memperkuat persatuan bangsa. Poin C, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, warna kulit, dan semua perbedaan-perbedaan yang ada sesama anak bangsa. Kemudian poin D, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan terkait bahasa, persatuan, tanah air, ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, dan bendera merah putih. Kemudian yang E, memiliki semangat yang berwawasan Nusantara. Poin F, mentaati peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar negeri kita Indonesia dapat menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bab toleransi. Dalam bab ini, secara bahasa kita harus mengetahui apa arti toleransi. Toleransi sama dengan tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lainnya, dan perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang dengan pandangan yang positif. Kemudian, apa pentingnya sikap toleransi, kawan-kawan? Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan bekerja sama antar kelompok masyarakat yang beragam perbedaan, yang mempunyai banyak perbedaan. Maka dari itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Kemudian, toleransi antar umat beragama yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Yang kedua adalah kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa ada paksaan. Yang ketiga, saling menghargai, menghormati keyakinan masing-masing. Yang keempat, berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian, apa yang menjadi tujuan dari toleransi beragama? Yaitu untuk membuat suasana atau situasi keadaan yang lebih harmonis serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan berbagai keragaman, baik dari suku, ras, bahasa, agama, kepercayaan, dan masih banyak lainnya. Contoh model toleransi antar umat beragama, yaitu memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah agama, berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan. Kemudian tidak melakukan diskriminasi, terutama pada agama-agama yang minoritas. Tidak mengganggu proses ibadah agama orang lain. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga, kawan-kawan. Ini adalah terkait dengan anti kekerasan dan radikalisme. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa arti anti kekerasan, sikap anti kekerasan. Yaitu anti kekerasan bukanlah sikap pasif menerima saja, melainkan suatu cara bersikap dan bertindak yang bertujuan untuk mengatasi konflik, berjuang melawan ketidakadilan, dan membangun
perdamaian yang abadi. Itu pengertian dari sikap anti kekerasan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari tindak kekerasan? Ini yang pertama adalah terkait bagaimana cara kita menghindari diri dari tindak kekerasan itu sendiri. Artinya kita yang bisa menjaga diri kita untuk tetap aman, terhindar dari tindak kekerasan. Yang kedua adalah mengontrol diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita, seperti perilaku tindak kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah menahan emosi agar tidak cepat mudah marah. Kemudian yang keempat, selalu berada di dalam lingkungan orang-orang yang menyukai perdamaian, tidak memiliki perilaku atau tindak kekerasan. Oke. Kemudian selanjutnya, perilaku-perilaku yang menghindarkan diri kita dari tindak kekerasan, yaitu ini diambil dalam kacamata agama Islam, yaitu yang pertama adalah sikap saling menghormati dan menghargai akidah orang lain. Kemudian yang kedua, bersikap toleransi dalam hal apapun. Yang ketiga, selalu bersikap waspada kepada seseorang yang berlaku mencurigakan. Ya. Kemudian yang keempat, menghormati pendapat atau gagasan ide dari orang lain. Itu perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari tindak kekerasan. Kemudian kita masuk ke dalam radikalisme. Apa sih radikalisme? Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme itu ada 3 poin, kawan-kawan. Yaitu yang pertama adalah paham aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua adalah paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau cara yang cepat, drastis. Yang ketiga, radikalisme diartikan juga sebagai sikap ekstrim. Ciri-ciri radikalisme yaitu yang pertama adalah mengklaim kebenaran tunggal. Tidak ada kebenaran lain selain apa yang mereka yakini dan apa yang mereka anut. Kemudian yang kedua adalah menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka, mempersulit tata cara Islam yang dianutnya, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum, dan ibadahnya. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari radikalisme? Radikalisme bertujuan ingin membuat perubahan secara drastis, cepat, dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan radikalisme juga mencoreng nama baik agama kita, karena kita tahu bahwa semua agama mengajarkan perdamaian, kebaikan, dan kasih sayang. Ada 3 macam radikalisme di Indonesia, yaitu yang pertama adalah keyakinan, tindakan, dan politik. Termasuk ada beberapa faham yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Kemudian selanjutnya, apa penyebab radikalisme dan terorisme? Faktor internal diantaranya adalah minimnya pemahaman tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, usia, intelijensi atau IQ, kematangan emosi. Sedangkan dari faktor eksternal dapat pengaruh dari keluarga, lingkungan, media, ataupun keadaan kemiskinan dan tingkat pendidikan.
Ini beberapa penyebab terjadinya radikalisme dan terorisme. Kemudian, mengapa radikalisme berkembang di Indonesia? Penyebab utama berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia pertama adalah warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim yang otoriter. Pada era itu, ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa bagian sejarah, khususnya pada masa Orde Baru. Oke, selanjutnya, apa bahaya dari radikalisme? Bahaya dari radikalisme adalah membuat stabilitas dan kedamaian sebuah negara dapat terancam. Kemudian selanjutnya, apa solusi untuk menangkal radikalisme dan kekerasan? Upaya-upaya yang dapat mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka, toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, dan berjejaring dalam komunitas yang cinta damai. Kemudian kita masuk, apa akar dari radikalisme ini? Ya, jika kita lihat akar dari radikalisme ini ada beberapa penyebab, yaitu antara lain pertama, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya di beberapa belahan dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Fenomena radikalisme atau fundamentalisme ini muncul sebagai akibat dari otoritarianisme. Ini adalah pendapat para pakar sejarah almarhum Az-Zumardi Azra. Kawan-kawan, kita masuk ke bab yang keempat, hubungan Islam dan budaya kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan Islam dan budaya lokal? Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokalnya. Begitu pula budaya lokal tetap eksis karena mengalami pembaharuan dengan ajaran Islam. Apa pengaruh Islam terhadap budaya lokal? Salah satu pengaruh kebudayaan Islam di bidang kebudayaan, kebudayaan Islam di bidang kebudayaan yaitu nampak pada akulturasi antara adat istiadat dengan budaya Islam. Tradisi dan kebudayaan yang berkembang antara lokal dengan budaya Islam diantaranya dapat berupa acara selamatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana agama Islam menyikapi kebudayaan dan kearifan lokal? Dalam bidang muamalah, umat Islam dalam berkehidupan harus selalu menghargai berbagai kearifan lokal atau local wisdom yang tidak melanggar syariat Islam dan wajib meluruskannya manakala bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kearifan lokal tetap harus tunduk pada aturan agama, terutama agama Islam dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sebaiknya sikap umat Islam dalam menghadapi akulturasi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam? Ini kita harus tahu, kawan-kawan. Seharusnya kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan aturan agama Islam, dan mengenai akulturasi yang bertentangan dengan syariat agama kita saring terlebih dahulu. Jika bertentangan dengan hukum Islam, maka kita tolak dengan cara yang baik. Tetapi jika akulturasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka boleh kita meneruskannya, ya.
Kemudian bagaimana jadinya jika agama ini tidak sejalan dengan budaya? Jika kebudayaan tidak sejalan dengan agama, maka kebudayaan tersebut tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita teruskan. Kita harus meninggalkan semua jenis kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena panduan hidup yang paling utama bagi umat Islam adalah ajaran dalam agama Islam itu sendiri, bukan kebudayaan. Kita harus tinggalkan, tapi kita tetap menghormati budayanya. Itu kawan-kawan. Kemudian, bagaimana peran agama dalam kebudayaan? Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian, apakah agama yang mempengaruhi budaya atau budaya yang mempengaruhi agama? Keduanya ini saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi budaya dan budaya pun boleh jadi akan mempengaruhi agama. Pengalaman-pengalaman dan pengetahuan beragama akan memberikan warna tersendiri dalam agama dan budaya. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, itulah sedikit review terkait mengenai soal pemetaan penyuluh agama Islam yang akan dilaksanakan pada besok hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Semoga kawan-kawan sekalian dapat lulus dengan nilai yang terbaik dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.